Mari kita bangkit berdiri. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita awali perayaan Ekaristi kita di Hari Raya Tritunggal Maha Kudus dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 580. 580. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Tritunggal Maha Kudus. Kita percaya kepada satu Allah, tetapi tiga pribadi, dan dengan demikian untuk memahami dan mengerti Allah yang satu dan dinyatakan dalam tiga pribadi adalah suatu misteri bagi kita, dalam arti bahwa secara logika kita tidak mampu untuk memahami 100%, dan hanya dalam imanlah kita dimampukan untuk sungguh memahaminya, di mana ketiga pribadi yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, pada saat kita
mau menggabungkan diri menjadi anggota gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik, atau menjadi pengikut Kristus, maka kita menandai diri kita dengan tanda salib dan menyebut ketiga hal ini. Dan itu menandakan bagaimana Allah mau menyelamatkan kita dengan kasih-Nya yang begitu sempurna, sehingga dengan cara demikianlah Dia mau menyatakan dirinya kepada kita dalam situasi kehidupan kita manusia yang tidak berdaya. Sejauh mana Tritunggal Maha Kudus ini juga yang dalam kesatuan juga semakin mempersatukan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di depan Tuhan, kita hening menyadari semuanya ini, menyadari karya Roh Kudus Allah yang hadir dalam diri kita. Apakah kita tetap satu sama lain sebagai pengikut Kristus untuk semakin memuji memuliakan Tuhan? Apakah dengan karya Roh Kudus dalam kebersamaan kita, dalam rumah tangga, komunitas, kelompok kita sungguh sehati sejiwa untuk semakin meluhurkan Tuhan? Mari depannya kita menyadari hal ini. Untuk itu mari saudara-saudari, kita mengakui segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, serta mensyukuri rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita juga mempersembahkan seluruh niat dan doa-doa kita pada kesempatan ini, utamanya dalam menutup bulan yang penuh rahmat, bulan Mei. Moga-moga seluruh doa-doa kita sepanjang bulan Mei bersama dengan Bunda Maria menepati perserahan semakin berkenan kepadanya. Dan terlebih kita membawa dalam doa-doa kita juga pada kesempatan ini syukur atas kelulusan Kristian dan juga anak-anak kita yang akan melangkah ke bangku SMP, juga ke SMA, dan mungkin juga yang akan melanjutkan studi melalui perkuliahan. Juga kita membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan juga kita membawa dalam doa-doa kita seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang, utamanya yang baru saja dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah kita, umatnya, yaitu Bapak Erik Lee, mantan Ketua Rukun Maria Renya Rosari, dan juga Gabriel Luis. Kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari kita mengakui segala kelemahan kekurangan dosa kita dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
excelsis Deo, et intera pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias facimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus ius Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, uniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, ut Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, dengan mengutus sabda kebenaran dan roh pengudusan ke dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungan kuasa-Nya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa. Dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlipat kasih setianya.
Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, "Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, dan siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan yang kita rayakan pada kesempatan ini tentu menjadi momen khusus bagi kita untuk merenungkan apa yang seringkali menjadi ejekan orang bagi kita, orang Kristen, utamanya orang Katolik, bahwa kita percaya kepada 3 Tuhan. Yang seyogyanya hal itu tidak benar. Kita hanya percaya kepada satu Allah, tetapi menampilkan diri dalam 3 pribadi, sehingga dalam menampilkan Allah yang kita sembah, kita akui, kita terima, kita yakini, kita percayai, itu hanya bisa dalam iman dan keyakinan. Dari pengalaman kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, hampir semua umat manusia menyadari dirinya bahwa Dia ada karena ada yang menciptakan. Namun memahami dan mengerti akan hal itu, berbagai cara tentu diolah, dipikirkan, direnungkan dan seterusnya untuk sungguh memahami. Demikianlah di dalam gereja, dalam keimanan kita sebagai orang Kristen, utamanya orang Katolik, kita diingatkan akan pengalaman kehidupan yang dinyatakan oleh Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya, di mana kita mengakui dan menerima bahwa segala sesuatu berasal dari Dia dan akan kembali kepadanya, yang tersimpul atau terpenuhi atau memuncak di dalam ciptaan yang paling mulia dan paling luhur, yaitu kita manusia. Saya mencoba untuk memaknai hal ini, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Kalau menelusuri sedikit bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi sampai pada manusia, lalu mempelajari bagi mereka yang menggeluti katakanlah studi, saya kira apa yang dipelajari sehubungan dengan pengetahuan itu tidak bertentangan dengan penciptaan langit dan bumi dan segala isinya termasuk manusia. Tetapi
kalau kita tidak mengolahnya dengan iman dan hanya melalui logika saja, maka hal ini memang sulit. Sehingga kita tahu dan paham sedikit bagaimana keilmuan itu hampir berseberangan dengan iman dan keyakinan. Padahal seharusnya hal ini kalau direnungkan itu tidak akan berseberangan. Salah satunya yang berpuncak pada kita manusia adalah bahwa kita setiap manusia ini berasal dari satu sel, tumbuh dan berkembang terus menerus. Dan kalau kita renungkan kisah penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, saya kira itu sama. Melalui proses yang beribu-ribu tahun sampai pada kehidupan manusia. Walaupun dalam kitab suci dikatakan pada hari ke-6, lalu alam ciptakan manusia, membentuk manusia itu dari tanah liat dan seterusnya. Tetapi menelusurinya dan menelitinya, saya kira sekali lagi tidak bertentangan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, sedikit pengantar. Kita fokus kembali pada perayaan pada kesempatan ini, dan dari pengalaman-pengalaman itulah maka muncullah di dalam gereja untuk meyakini Allah sang sumber segala-galanya itu, supaya kita lebih paham dan lebih mengerti. Maka dari bacaan Injil tadi sangat jelas kita mendengarkan hal itu. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, dan itu diingatkan. Dan dari pengalaman itu lalu gereja menyimpulkan bahwa sejak awal gereja percaya kepada Allah yang satu, namun menyapanya sebagai Bapa, Putra dan Roh Kudus. Rumusan iman ini ditegaskan dalam konsili-konsili gereja perdana untuk mau mengakarkan dan menyatakan bahwa pemahaman itu tidak muncul begitu saja. Terutama pada konsili Nisea yang diadakan pada tahun 325 dan konsili Konstantinopel yang diadakan pada tahun 380, melawan ajaran sesat yang menyangkal keilahian Yesus dan Roh Kudus pada saat itu. Maka gereja menegaskan bahwa Putra sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus adalah Tuhan yang menghidupkan. Maka dari sinilah lahir syahadat Nisea Konstantinopel yang kita doakan setiap minggu dalam syahadat para rasul. Dan dogma Tritunggal bukan hasil spekulasi manusia, melainkan permenungan gereja atas peran Allah sendiri dalam Yesus Kristus dan karya Roh Kudus di dalam kitab suci. Maka saya katakan bahwa kalau kita mau memahaminya secara logika maka itu sulit. Tetapi hanya dengan misteri iman dan keyakinan, di mana Allah menyatakan dirinya ke dalam dunia ini dan menyatakan itu di dalam diri putranya sebagai firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, maka kita mampu dan bisa untuk memahami, mengetahui dan merasakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dekat dengan kita, bersatu dengan kita untuk mau bersatu kembali dengan Dia. Maka bagi umat Katolik Tritunggal berarti satu Allah dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bukan tiga Allah tetapi satu Allah yang berelasi dalam kasih sempurna. Tanda salib yang kita buat setiap hari adalah pengakuan iman akan Tritunggal. Saat kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, artinya sejak awal hidup Kristiani kita sudah hidup dalam kesatuan dengan dan di bawah perlindungan Tritunggal Maha Kudus. Dan ini kita tandai setiap saat bagi diri kita. Allah bukan pribadi yang jauh dari dan sendirian, melainkan merupakan persekutuan kasih yang sangat dalam. Maka ketika kita berdoa, melayani dan mengasihi,
kita masuk dalam relasi dan kasih Allah itu sendiri. Maka seringkali kita mengatakan, semoga seluruh karya, seluruh yang kita buat mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Karena kalau kita buat itu hanya untuk pencarian diri kita saja, maka itu hanya sebatas dunia saja. Pasti akan lenyap dan hilang. Dalam bacaan pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih, kitab Keluaran yang kita dengarkan, Allah menyatakan diri kepada Musa sebagai Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Di sini kita melihat wajah Allah Bapa dengan penuh belas kasih, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai orang kejam. Allah ingin tinggal di tengah umatnya. Dalam bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus, di mana Santo Paulus menutup suratnya dengan berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini adalah salah satu rumusan Tritunggal paling awal di dalam kitab suci, di mana Paulus menegaskan bahwa hidup gereja bersumber dan dari rahmat Kristus, di mana dia menghadirkan wajah Allah sesungguhnya 100%. Aku datang untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Bapakku. Dan lewat dialah kita mampu menyapa Allah sebagai Bapa. Dan dalam rumusan disinilah Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita mendengarkan di dalam kitab suci, barang siapa tidak melihat aku dan tidak percaya kepadaku, maka dia tidak akan diselamatkan. Apa yang ini tegaskan Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali mengenal Kristus di dalam kesatuan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik, dan suatu saat kita berpaling dari pemahaman ini, kemanakah lagi kita akan pergi? Kita tidak akan pernah menemukan rumusan Allah sebagai Bapa kalau kita tidak menerima Yesus sebagai putranya. Dan hanya dalam Roh Kuduslah kita dimampukan untuk memahami dan memaknai akan hal ini. Sehingga Roh Kudus juga menampilkan Allah 100%. Karena kalau bukan Roh Kudus, maka setiap kita manusia akan jalan dengan pikiran kita, akan jalan dengan rasa kita, akan jalan dengan keberadaan kita. Tetapi Roh Kuduslah yang mempersatukan kita semua. Sementara dalam Injil Bapak Ibu Saudara terkasih, menurut Injil Yohanes kita dengarkan pada hari ini, sekali penekanan pada hari ini, menampilkan inti iman kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah Bapa mengutus putra bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Keselamatan itu menjadi nyata melalui karya Roh Kudus yang menghidupkan iman di hati kita. Maka Tritunggal bukan sebuah teori. 1 + 1 sama dengan 2 itu adalah teori. Tetapi bagi kita 1 + 1 + 1 adalah 1. Dan itulah iman. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih, Allah mau menyatakan dirinya dan berkarya di dalam seluruh keimanan kita. Dan lewat keimanan inilah Tritunggal sungguh menjadi bagian kehidupan yang harus kita terima dan kita pahami. Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus mengingatkan gereja bahwa identitasnya adalah persekutuan dan persatuan. Seperti Allah adalah persekutuan kasih, gereja pun dipanggil untuk menjadi komunitas yang bersatu dalam keragaman.
dalam dewan paroki, di dalam lingkungan kor misinar, semua yang mengambil bagian, kita berada pada satu kesatuan penuh. Dan dengan demikian dalam kesatuan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, sangat dibutuhkan dari diri kita kerelaan untuk sungguh-sungguh dan kemampuan kita untuk menerima satu sama lain. Namun seluruh situasi itu Bapak Ibu Saudara terkasih dibutuhkan penerangan Roh Kudus untuk sungguh semakin memahami dan memaknai. Kenapa? Karena setiap dari kita punya pikiran dan perasaan yang berbeda, punya penilaian dan mungkin refleksi-refleksi dalam seluruh kehidupan. Pada saat kita menyatakan hal ini, maka di sanalah sungguh dibutuhkan satu, secara manusiawi dibutuhkan sikap kerendahan hati untuk menyadari sungguh di mana letak posisi dan keberadaan saya sebagai pengikut Kristus. Dan pada prinsipnya bahwa kita mau menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini. Maka kalau ada sesuatu Bapak Ibu Saudara terkasih yang kita melihat, yang kita lihat bahwa ini akan melenceng dari kebersamaan dan persatuan kita, hati kita terusik untuk menyatakan kebenaran dan kebaikan Tuhan. Namun seringkali dalam mengambil satu tindakan, perasaan manusiawi kita itu terbawa terus. Dan di sanalah peranan Roh Kudus untuk memberikan kepada kita keteguhan, iman, kesabaran, dan siap sedia untuk berkorban. Maka yang kita lihat di sana adalah kepentingan kebersamaan dan bukan kepentingan pribadi. Itulah yang dibuat oleh Yesus. Sehingga dalam kesiaran kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita selalu berelasi dengan Allah yang satu dalam kehadiran tiga pribadi ini. Moga-moga sungguh semakin memperbaharui diri kita dan mengubah kita untuk sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam hidup sehari-hari, iman akan Tritunggal berarti membangun relasi yang penuh kasih. Di keluarga, suami istri dipanggil mencerminkan kasih yang setia dan taat, penuh kesabaran dan penuh pengorbanan. Orang tua dan anak-anak belajar saling mendengarkan satu sama lain. Di tempat kerja kita dipanggil untuk membangun kerjasama, bukan saling menjatuhkan, bukan membangun iri hati dan dengki. Pada saat membuat tanda salib kita diingatkan bahwa kita membawa nama Allah dalam setiap tindakan. Maka kehadiran Allah Tritunggal nyata ketika kita mengampuni, ketika kita menolong yang lemah dan menciptakan damai dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian kita dapat melihat dan mengalami bahwa Allah sungguh hadir di tengah gereja dan dalam hidup umat beriman bahkan dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih berusaha untuk tetap menghadirkan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam setiap langkah kehidupan, dan lewat itu kita terpanggil untuk bersatu sepenuhnya dengan Dia yang telah menciptakan kita. Melalui putranya Yesus Kristus kita memahami dan memaknai hal itu, dan di dalam dorongan Roh Kudus kita mengarahkan seluruh hidup kita kepada kemuliaan-Nya. Semoga demikian. Amin. Kita hening sejenak.
Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, maka marilah kita berdiri, kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat yang panjang. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan, dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci, dan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang beserta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Kita telah diangkat menjadi anak-anak Bapa di surga oleh Putranya Yesus Kristus. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita dalam kekuatan Roh Kudus dengan mengatakan, Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bapa, Pencipta langit dan bumi, bantulah kami untuk menghormati ciptaan-Mu, untuk mengembangkan dunia ini, dan membuat bumi ini membuahkan hasil yang berfaedah bagi semua orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bapa, Engkau telah memperlihatkan cinta-Mu kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh manusia dan benar-benar satu dari kami. Tolonglah kami untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus, untuk melanjutkan karyanya di dunia ini, dengan menyampaikan keselamatan dan kebebasan kepada semua orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bapa, Engkau mencurahkan hidup dan cinta-Mu ke dalam hati umat beriman berkat Roh Kudus-Mu. Dalam Roh itu, tolonglah kami untuk menyembuhkan yang terluka, melembutkan yang keras, dan mencairkan yang beku. Marilah kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bagi dunia ini, jadikanlah gereja dan khususnya paroki ini suatu tanda yang hidup dari persekutuan cinta kasih-Mu sendiri. Marilah kita berdoa. Doa Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Marilah kita juga berdoa, mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan yang boleh kita terima sampai pada saat ini, utamanya dalam seluruh usaha, rencana-rencana pekerjaan kita. Kami bersama dengan anak-anak kita yang
boleh diperkenankan untuk melangkahkan kaki dari bangku SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dan seterusnya. Utamanya bagi anak terkasih Christian dan rekan-rekannya. Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau yang hadir dalam diri kami untuk meneguhkan dan menguatkan kami anak-anak-Mu dalam setiap langkah kehidupan, memberikan bakat dan talenta kepada kami untuk memperjuangkan kehidupan untuk hidup semakin lebih baik dan semakin sempurna di hadapan-Mu. Semoga dengan kekuatan Tritunggal Maha Kudus yang kami imani, sungguh semakin meneguhkan anak-anak kami dalam jenjang pendidikan, bahkan umat-Mu dalam setiap usaha rencana pekerjaan, sehingga apa yang mereka upayakan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi mereka, bagi keluarga, bagi gereja, bahkan masyarakat di sekitarnya, karena Kau teguhkan, Kau kuatkan dengan Roh Kudus-Mu dalam mencapai cita-cita dan juga dalam mengupayakan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Mu, terlebih bagi anak-anak kami yang akan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kiranya Roh Kudus menguatkan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga dengan kuasa kasih-Mu semakin meneguhkan mereka yang sakit, sehingga walaupun dalam situasi sakit mereka tetap mengarahkan seluruh hidupnya kepada kemuliaan-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah dan Bapa kami, dengarkanlah kami. Terlebih bagi saudara-saudari kami yang baru saja Kau panggil dari tengah-tengah kami pada kesempatan ini, Bapak Eric Lee, Bapak Gabriel Luis, dan saudara kami Audrey, semoga dengan belas kasih-Mu saudara-saudari kami yang telah berpulang ini Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga Kau berikan kekuatan, penghiburan dalam seluruh kehidupan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah dan Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Sedapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami, kepadamu kami mengungsi dengan segala kesusahan dan kekhawatiran kami. Tolonglah kami untuk selalu mencari wajah-Mu dan mengambil bagian secara lebih mendalam dalam hidup-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 384. Puji syukur 380.
semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima dan memberkati roti dan anggur ini yang kami persembahkan sebagai ungkapan iman dan pujian syukur atas segala anugerah-Mu. Semoga seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bersama Putra Tunggal-Mu dan Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang esa, Tuhan yang satu, bukan esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Tritunggal. Apapun yang Engkau wahyukan tentang kemuliaan-Mu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putra-Mu maupun mengenai Roh Kudus, agar dalam pengakuan iman akan Dikau, Allah yang maha benar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat, dan setara dalam keagungan. Dengan pengantaraannya para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para perkasa gemetar, surga dan bala tentara surga serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji Dikau. Maka perkenankanlah kami memandukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sanctus,
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya. Seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan kerja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkanlah dan kuatkanlah kami anak-anak pendatang di hadirat-Mu dengan segala niat doa dan harapan kami pada kesempatan ini. Terlebih dalam memahami dan mengimani Tritunggal Maha Kudus yang mengikat kami untuk senantiasa bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dikau. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan dan membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dengan satuan saudara kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamaku. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
sebagai lagu komuni. Puji syukur nomor 426. Karena kamu adalah anak, Allah telah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menyengarkan kami dengan santapan kudus, kurban putramu. Semoga berkat santapan suci ini dan karena kekuatan Roh Kudus, kami bertekun dalam pelayanan kami di masyarakat dan Engkau bimbing mencapai keselamatan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman dan kita menjalankan kolekte pemeliharaan gereja yang akan kita sumbangkan untuk pembangunan gereja Stasi Santo Fransiskus Saverius Toksare, Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala, Toraja Utara, tempat Pastor Nathan Bungadatu mengadakan misa perdana dan juga perayaan untuk 25 tahun. Ini adalah stasi dari Pastor Nathan Bungadatu, Pastor Pikaris kita.
Pengumuman berita paroki. Hari Minggu 31 Mei, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Perayaan liturgi 1 pekan, 1-7 Juni 2026. Peringatan wajib Santo Justinus 1 Juni 2026. Peringatan wajib Santo Carolus Luangga dan kawan-kawan 3 Juni 2026. Peringatan wajib Santo Bonifacius 5 Juni 2026. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus 7 Juni 2026. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD pada hari Minggu 21 Juni 2026. Pendaftaran silakan ke kantor sekretariat pada hari dan jam kerja. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 20.00 jam 8 malam di Aula lantai 1 Pastoran. Informasi keuangan, kolekte. Total kolekte gereja 21.655.500 kolekte pada Hari Raya Pantai Kosta minggu lalu 23-24 Mei 2026. Transfer masuk ke rekening gereja 18-25 Mei 2026 3.928.501 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja misa pertama pukul 18.00 3.640.000. Total kolekte pemeliharaan gereja 11.306.000 rupiah. Total kolekte misa perkawinan pekan ini 828.000 rupiah. Kolekte misa requiem almarhum Audrey 2.566.200 rupiah. Kolekte misa syukur ulang tahun Angela 446.000 rupiah. Sumbangan pemeliharaan gereja Yohanes P. Sinjai 1 juta rupiah, PD Karismatik Andalas 1 juta rupiah, Andri 500.000 rupiah, Malvin Wikarsa dan Claudia Obuce 2.500.000 rupiah, Frederick Palinoan dan Eileen Parambungan 2.500.000 rupiah. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian saudara-saudari. Total dana yang diperoleh dari penggalangan dana Panitia Jambore Remaja Kevikepan Makassar 13.786.000 rupiah per tanggal 24 Mei 2026. Informasi tambahan, informasi kategorial, pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu 6 Juni 2026 jam 9 pagi di Aula Gereja Lantai 1. Penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 di SD Katolik Hati Kudus Raja Wali. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Atmajaya Makassar tahun akademik 2026-2027. Informasi di atas dapat dilihat pada videotron dan papan pengumuman paroki. Informasi pencarian dana oleh Gereja Stasi Santo Franciscus Saverius Tosare, Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala Toraja. Demikian berita ke paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Demikian penyampaian Bapak Ibu saudara-saudari terkait hubungan dengan pencarian dana ini. Seperti biasa, kolekte pemeliharaan gereja kita sumbangkan ke paroki, ke stasi yang membutuhkan, di mana kita membantu mereka yang sementara membangun di daerah. Dan mereka juga menjual kopi di bawah jika ada yang berkenan atau mungkin hal-hal lainnya dijual. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, untuk lanjutan dari sumbangan kita mereka juga siapkan keris untuk bisa berpartisipasi. Bersama Pastor Nathan dan Pastor Nando kami ucapkan terima kasih atas partisipasi kita semua dan kepedulian kita dengan saudara-saudari kita yang sementara membangun juga gereja di pelosok-pelosok. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Semua petugas liturgi, semua yang mengambil bagian pada kesempatan ini, dan kita semua yang hadir, saya ucapkan terima kasih juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi yang jauh sebelumnya sudah mempersiapkan perayaan ini. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Tuhan berkati dan melindungi saudara.
Amin. Semoga Dia menyinarkan wajahnya ke atas saudara-saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Amin. Semoga Dia mengarahkan wajahnya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara-saudara dan melimpah senantiasa. Amin. Dan demikian peran Ekaristi kita pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus hari ini telah selesai. Syukur kepada Malah kita Allah. pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur nomor 581. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, terpuji Tuhan Allah kita yang esa. Engkau ya Bapa sudah menunjukkan belas kasihan dan kerahiman-Mu. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, terpuji Tuhan Allah kita yang esa. Megah karya-Mu di seluruh bumi, di dunia barat dan benua timur. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, terpuji Tuhan Allah kita yang esa. Bersama-sama kami umat Tuhan berpuji syukur bagi Dikau Tuhan. Kami puji Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi, terima kasih.